Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang menyusun teks cerita pendek. Tentunya anak-anak tidak asing lagi dari pembelajaran minggu-minggu yang kemarin. Kita membahas tentang cerita pendek, menyimpulkan struktur kebahasaan cerita pendek. Sekarang yang kita bahas pada pagi hari ini adalah menyusun teks cerita pendek. Kaidah yang kita pelajari adalah 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyusun teks cerpen dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Kedua, menyajikan teks cerpen dengan bahasa yang tepat. Nah, di dalam menyusun cerpen tentunya ada langkah-langkah. 1. Menentukan tema. Jadi sebelum menulis cerpen tentunya kita harus tentukan dulu temanya. Tema apa yang kita pakai dalam menyusun cerita pendek. Yang kedua, menentukan tokoh-tokohnya. Tentunya dalam cerita pendek tokoh-tokohnya tidak terlalu banyak seperti novel. Terbatas ya, antara 4-5. Ditentukan tokoh-tokohnya. Yang ketiga, menentukan latar atau setting dalam cerita. Tentunya latar yaitu tempatnya di mana kita menulis cerpen. Cerita itu harus kita tentukan dulu. Saya menulis cerpen dengan tema ini, tokoh-tokohnya ini, latar tempat di mana peristiwa itu terjadi maksudnya. Yang keempat, menentukan alur atau plot. Alur itu jalannya suatu cerita. Tentunya dalam cerpen hanya terdiri dari satu alur. Yang kelima, menentukan sudut pandang. Sudut pandang yaitu pengarang menempatkan posisinya di mana dia berada dalam cerita itu. Yang keenam, mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen yang utuh. Dari kerangka-kerangka yang kita tulis, garis besarnya kemudian kita kembangkan menjadi cerita cerpen yang utuh. Yang ketujuh, menentukan judul dengan bahasa yang menarik. Mengapa anak-anak? Kalau kita menulis judul itu harus menarik supaya pembaca antusias untuk membacanya. Sekarang yang pertama, yaitu menentukan tema. Tema merupakan ide yang mendasari sebuah cerita. Tema ini digali dari sumber pengalaman yang pernah dialami. Tentunya kalian bisa menentukan tema. Pengalaman yang pernah kamu alami itu kamu gali supaya kamu bisa menentukan tema apa yang kalian tulis. Yang kedua, menentukan tokoh-tokoh. Ada 3 tokoh: tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis itu tokoh utama, biasanya perannya baik, itu tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang, biasanya yang menentang dari tokoh utama itu namanya antagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh sebagai penengah, sebagai melerai antara permasalahan dalam cerita-cerita itu. Itu tokoh-tokohnya nama yang disebut tokoh tritagonis sebagai pelerai.
Yang ketiga, menentukan latar atau setting. Latar tempat di mana cerita itu terjadi, latar waktu kapan cerita itu terjadi. Misalnya, cerita itu terjadi malam hari atau siang hari dan sebagainya. Latar suasana. Maksudnya latar suasana cerita itu suasananya bagaimana, menyeramkan, menyedihkan dan sebagainya. Itu yang dimaksud latar suasana. Sekarang yang keempat, menentukan alur atau plot. Yang dimaksud alur atau plot yaitu jalan cerita harus ditetapkan dengan tepat supaya memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Jalannya cerita biasanya ada alur maju, alur mundur, alur campuran dan sebagainya. Itu plot, jalannya cerita. Sekarang kita jelaskan alur dibagi menjadi 4. Alur maju yaitu alur rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita, yang bergerak dari awal sampai akhir, diceritakan dari awal sampai selesai. Itu alur maju. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur ini adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita. Gerak mundur atau flashback, yaitu dibalik. Biasanya kesimpulan dulu, cerita itu baru dijelaskan. Itu namanya alur mundur. Yang ketiga, alur campuran, yaitu campuran alur maju dan alur mundur. Cerita itu sudah selesai, dibalik lagi, diulang lagi, ceritanya seperti semula. Itu namanya alur mundur. Yang keempat, alur gantung, yaitu ceritanya belum selesai, pembaca atau penonton disuruh menyelesaikan ceritanya sendiri. Kalian kalau membaca atau melihat cerita pendek, lah itu kalau ceritanya itu belum selesai tapi sudah tamat, lah itu berarti kan menggunakan alur gantung. Jadi pembaca atau penonton disuruh melanjutkan, nanti ceritanya seperti ini loh penyelesaiannya. Lah itu namanya pengarang menggunakan alur gantung. Tapi sekarang kayaknya tidak sih, jarang ada alur gantung ya. Yang sering sekarang itu alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Tapi biasanya kalau cerpen karena cerita pendek itu biasanya menggunakan satu alur. Sekarang yang kelima, sudut pandang. Yang dimaksud sudut pandang di sini, ketetapan dalam menggunakan sudut pandang akan membantu pembaca dalam menikmati cerita yang disampaikan. Posisi pengarang untuk menempatkan diri dalam cerita itu namanya sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Dulu sudah yang materi yang dulu sudah pernah saya jelaskan tentang perincian sudut pandang. Sekarang yang keenam, mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen yang utuh. Kerangka yang dibuat sesuai alur yang ditentukan dan mencakup langkah yang sebelumnya sudah dibuat, kemudian dikembangkan menjadi cerpen yang utuh. Kerangka itu sudah dibuat, garis-garis besarnya, poin-poinnya sesuai dengan pokok-pokok atau tema yang ditentukan, kemudian disusun pokok-pokok garis besar cerita, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Itu namanya mengembangkan kerangka cerpen. Yang ketujuh, menentukan judul dengan bahasa yang menarik. Dalam hal ini judul harus menarik supaya pembaca antusias ingin membaca dan mengetahui isi cerpen tersebut. Anak-anak, mengapa judul itu harus ditulis belakangan? Kalau kalian menulis cerpen jangan judul dulu, tapi yang pertama temanya apa? Cerpen itu, saya menulis cerpen tentang pendidikan. Nah, nanti setelah pendidikan banyak sekali, ada pendidikan di kelas, baca kelompok ditulis. Kemudian setelah selesai dibaca, wah ini judulnya yang menarik sesuai dengan cerita yang sudah ditulis. Makanya judul itu ditentukan terakhir. Jangan menentukan judul dulu, salah.
Karena tema bisa dijadikan judul, tapi judul tidak bisa dijadikan tema. Itulah anak-anak ya. Sekarang menelaah dan menyunting cerpen. Apakah menelaah itu? Itu membaca dan mengkaji dengan seksama, itu namanya menelaah. Kalau menyunting artinya memperbaiki bagian-bagian yang salah berdasarkan telaah sebelumnya. Disunting, oh ini yang salah, itu dibetulkan. Itulah tentang menyusun teks cerpen. Sekarang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menelaah dan menyunting cerpen. 1. Tentunya struktur kalimatnya diperhatikan. Kalau struktur kalimatnya tidak benar, lah itu baru dibenarkan. Ketepatan ejaan. Ejaan dalam tulisan, apakah sudah benar atau belum? Lah itu disunting. Penggunaan majas. Kalau terlalu banyak menggunakan majas ya tidak baik ya. Logika cerita, apakah cerita itu mudah dipahami, bisa dimengerti oleh akal yang sehat? Itu harus kita sunting. Kemudian konflik cerita, bagaimana permasalahan dalam cerita itu. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan tentang menyusun teks cerpen. Tentunya kalian tidak asing lagi, kalian sudah sering menyusun teks cerpen. Cuman pagi hari ini kita mengingatkan lagi supaya di dalam menyusun teks cerpen kalian lebih pandai dan lebih bermutu. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini saya akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.